Setiap pagi Anda rutin minum kopi kan? Nah, bagaimana kalau kami bilang bahwa beberapa bahan sederhana yang ditambahkan ke dalam secangkir kopi itu ternyata bisa membantu melancarkan peredaran darah, meningkatkan energi, dan ya membantu situasi di pagi hari yang dulu jauh lebih bisa diandalkan, terutama untuk vitalitas Anda. Selamat datang di Sahabat Sehat. Tapi sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, kami mohon ketersediaan Bapak dan Ibu untuk pencet tombol like dan subscribe. Dari mana Bapak dan Ibu menonton? Tuliskan di kolom komentar ya. Banyak pria yang sudah pasrah bahwa seiring bertambahnya usia, semuanya pasti menurun. Saya melihat ini setiap hari dalam praktik saya selama lebih dari 8 tahun. Bapak-bapak yang baik yang merasa tubuh mereka mengkhianati mereka. Tapi saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa ilmu pengetahuan bercerita lain. Penelitian menunjukkan bahwa Anda punya kendali jauh lebih besar dari yang Anda kira. Perkenalkan, saya Dr. Sinta. Sebagai dokter urologi bersertifikat dengan pengalaman lebih dari 8 tahun, saya telah mendedikasikan karir saya untuk membantu ribuan pria mengatasi masalah-masalah seperti ini. Jujur saja, bidang ini penuh dengan informasi yang salah dan janji-janji kosong. Itulah mengapa saya hanya fokus pada strategi berbasis ilmiah yang terbukti benar-benar berhasil. Hari ini, saya akan tunjukkan kepada Anda 5 bahan yang bisa Anda tambahkan ke kopi mendukung ereksi yang lebih kuat secara alami. Kita akan memisahkan ilmu pengetahuan yang nyata dari rumor-rumor internet. Untuk setiap bahan, kita akan lihat apa yang sebenarnya dikatakan penelitian, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana menggunakannya dengan benar. Di akhir video, Anda akan tahu persis apa yang berhasil. Dan percaya sama saya, bahan terakhir dalam daftar kita mungkin yang paling ampuh dan paling mengejutkan dari semuanya. Tapi sebelum kita masuk ke daftar, Anda perlu memahami dulu bagaimana ereksi sebenarnya bekerja. Ini bukan sihir. Ini pada dasarnya adalah masalah perpipaan, yang semuanya dikendalikan oleh sistem kardiovaskular Anda. Prosesnya dimulai dengan sinyal dari otak Anda. Tapi pekerjaan sebenarnya dilakukan oleh aliran darah. Penis Anda memiliki jaringan seperti spons, yang harus terisi darah saat rangsang. Agar itu bisa terjadi, pembuluh darah Anda harus rileks dan melebar. Proses ini disebut vasodilatasi. Saklar utama untuk seluruh proses ini adalah molekul yang disebut nitrik oksida, atau oksida nitrat. Bayangkan ini sebagai sinyal yang memerintahkan otot halus di arteri Anda untuk rileks, sehingga darah bisa mengalir masuk dan menciptakan ereksi yang kuat. Jika produksi oksida nitrat Anda rendah, atau lapisan pembuluh darah Anda yang disebut endotelium rusak, aliran darah akan terganggu. Inilah penyebab sebenarnya dari disfungsi ereksi pada banyak pria. Kabar baiknya adalah kita bisa mendukung seluruh sistem ini. Dan itu bisa dimulai dari kopi harian Anda. Nah, mungkin Anda pernah dengar bahwa kopi sendiri bagus untuk ereksi. Beberapa studi memang menunjukkan manfaat, tapi ilmunya masih agak tidak jelas. Sebuah analisis besar pada tahun 2024 tidak menemukan hubungan kuat antara kafein dan risiko disfungsi ereksi secara umum. Kekuatan sebenarnya terletak pada apa yang Anda tambahkan ke kopi itu. Jadi, mari kita masuk ke bahan pertama kita. Yang pertama adalah kayu manis. Dan saya tidak bermaksud menuangkan setengah toples ke dalam kopi, cukup setengah sendok teh. Paling banyak setengah sendok teh saja yang Anda butuhkan. Tapi begini masalahnya, tidak semua kayu manis itu sama. Untuk penggunaan harian, kalau bisa, carilah kayu manis Ceylon. Kayu manis kasia yang biasa dan mudah ditemukan di mana-mana, mengandung senyawa bernama kumarin, yang dalam dosis tinggi bisa membebani hati. Ceylon jauh lebih aman untuk jangka panjang. Dan inilah mengapa kayu manis begitu penting. Kayu manis pada dasarnya adalah pengatur gula darah alami. Anda mungkin berpikir sekarang, apa hubungan gula darah saya dengan ereksi saya? Jawabannya adalah segalanya. Kalau gula darah Anda terus-menerus naik turun drastis, itu menyebabkan sesuatu yang disebut glikasi. Pada dasarnya molekul gula mulai merusak lapisan halus pembuluh darah Anda, membuatnya kaku dan tidak responsif. Ini seperti amplas untuk arteri Anda. Studi menunjukkan bahwa kayu manis bisa memberikan pengaruh positif nyata dalam menjaga gula darah tetap stabil, yang melindungi pembuluh darah tersebut. Selain itu, kayu manis mengandung senyawa bernama sinamaldehid, yang memiliki efek menghangatkan yang lembut dan meningkatkan sirkulasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa ini membantu merilekskan pembuluh darah, yang sangat penting untuk aliran darah. Bayangkan seperti ini, Anda melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat gula, sekaligus membantu mereka untuk rileks. Cukup tambahkan sekitar 1/4 sampai setengah sendok teh ke kopi Anda. Kopi Anda kemudian akan terasa seperti dari kedai kopi mewah. Budaya yang minum kopi ala Timur Tengah atau Meksiko sudah tahu selama berabad-abad bahwa kombinasi ini ampuh.
Kita baru sekarang mendapatkan studi-studi yang membuktikannya. Nah, saya ingin berbagi sedikit tentang apa yang sering saya lihat di klinik saya di Jakarta. Banyak bapak-bapak yang datang kepada saya dengan keluhan yang sama. Mereka sudah mencoba berbagai suplemen mahal, berbagai obat, tapi tidak ada yang benar-benar membantu dalam jangka panjang. Ketika saya bertanya tentang pola makan dan gaya hidup mereka, seringkali saya menemukan bahwa gula darah mereka tidak terkontrol dengan baik. Mereka mungkin tidak diabetes, tapi lonjakan gula darah setelah makan nasi putih dalam porsi besar atau minum teh manis setiap hari, itu benar-benar berdampak pada pembuluh darah mereka. Salah satu pasien saya, sebut saja Pak Hendra, usia 62 tahun, datang dengan keluhan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Setelah kami evaluasi, ternyata masalah utamanya bukan hormon, tapi pembuluh darahnya yang sudah mulai kaku akibat gula darah yang sering naik turun. Saya sarankan dia untuk mulai menambahkan kayu manis Ceylon ke kopi paginya bersama dengan perubahan pola makan lainnya. 3 bulan kemudian, dia kembali dengan senyum lebar dan bilang situasinya sudah jauh lebih baik. Tentu saja, kayu manis bukan satu-satunya yang dia lakukan, tapi itu adalah langkah kecil yang mudah yang membantu memulai perubahannya. Kakao tanpa pemanis. Unsweetened kakao. Selanjutnya, mari kita ubah kopi Anda menjadi mocha, tapi mocha yang sehat dengan bubuk kakao tanpa pemanis. Dan saya harus menekankan, tanpa pemanis, bukan campuran minuman coklat yang manis-manis itu. Bahan-bahan itu akan membuat gula darah Anda melonjak dan menyebabkan lebih banyak kerugian daripada manfaat. Kakao gerak asli adalah salah satu sumber terkaya antioksidan flavonoid di planet ini. Dan flavonol-flavonol inilah yang memiliki efek luar biasa dan sudah diteliti dengan baik dalam mengaktifkan saklar utama yang sudah kita bicarakan, oksida nitrat. Dengan meningkatkan produksi oksida nitrat, flavonoid kakao secara langsung meningkatkan kesehatan endotelium Anda. Lapisan pembuluh darah yang sangat penting itu. Pembuluh darah yang sehat dan fleksibel adalah segalanya. Kalau berbicara tentang ereksi yang kuat, studi telah menunjukkan bahwa kakao kaya flavonoid setiap hari bisa menyebabkan peningkatan signifikan dalam aliran darah dan bahkan bisa menurunkan tekanan darah. Satu studi menunjukkan bahwa dosis harian coklat gelap secara signifikan meningkatkan kadar oksida nitrat dalam darah. Meskipun studi langsung tentang kakao untuk disfungsi ereksi masih dalam tahap awal, mekanismenya sudah solid. Pada dasarnya, Anda memberikan latihan harian untuk arteri Anda, menjaga mereka tetap lentur dan siap beraksi, sambil melindungi dari kerusakan. Aduk 1-2 sendok teh bubuk kakao atau coklat bubuk tanpa pemanis berkualitas tinggi ke dalam kopi panas Anda. Ya, rasanya akan agak pahit kalau Anda terbiasa dengan minuman manis, tapi manfaatnya benar-benar luar biasa. Anda tidak hanya minum kopi, Anda minum tonik penguat untuk seluruh sistem pembuluh darah Anda. Di sini saya ingin menambahkan sesuatu yang penting berdasarkan pertanyaan yang sering saya terima. Banyak yang bertanya, "Dokter Sinta, kalau saya tidak suka kopi, bagaimana? Apakah bisa ditambahkan ke teh?" Jawabannya adalah, ya, tentu saja bisa. Kakao bubuk tanpa pemanis bisa dicampurkan ke dalam teh hangat. Meskipun rasanya mungkin agak berbeda, yang penting adalah Anda mengonsumsi flavonoid itu secara teratur. Jadi, kalau Anda lebih suka teh daripada kopi, silakan saja menggunakan teh sebagai basis minuman Anda. 3. Bubuk matcha, matcha powder. Sekarang mari kita bicara tentang bubuk matcha. Yang satu ini menarik. Ini adalah akar tua dari pegunungan Peru yang sudah digunakan selama berabad-abad untuk meningkatkan vitalitas. Kadang-kadang disebut sebagai Viagra alami di sana, tapi sebenarnya cara kerjanya sama sekali tidak seperti Viagra. Matcha adalah adaptogen, artinya ia tidak memaksa suatu hasil. Ia membantu tubuh Anda beradaptasi dengan stres dan menemukan keseimbangan alamnya sendiri. Manfaatnya terletak pada menciptakan harmoni hormonal dan membangun daya tahan, bukan hanya memaksa suatu kejadian. Sementara kita masih berusaha mengurai semua mekanisme, penelitiannya cukup mengesankan. Beberapa studi klinis telah menemukan bahwa matcha secara signifikan bisa meningkatkan hasrat seksual yang dirasakan sendiri oleh pria dalam hal fungsi ereksi. Jadi, sebuah tinjauan besar dari beberapa studi menyimpulkan bahwa matcha menunjukkan efek positif nyata pada pria dengan disfungsi ereksi ringan. Tampaknya tidak bekerja dengan langsung menciptakan ereksi, tapi dengan memperkuat sistem-sistem yang mendasarinya. Libido Anda, energia, dan bahkan kesejahteraan psikologis Anda. Yang jujur saja itu sudah setengah dari pertempuran. Bubuk matcha memiliki rasa seperti kacang, hampir seperti butterscotch yang bercampur sangat baik dengan kopi. Mulailah dengan 1 sendok teh.
Karena ini adalah adaptogen, Anda tidak akan merasakan perubahan besar setelah satu cangkir. Efeknya membangun seiring waktu. Kebanyakan pria melihat perbedaan dalam energi dan hasrat dalam 2-3 minggu penggunaan konsisten. Ini bukan solusi instan, ini adalah perbaikan nyata dan berkelanjutan. Pertanyaan yang sering saya terima adalah, di mana bisa membeli matcha? Di Indonesia, Anda bisa menemukan bubuk matcha di toko-toko makanan sehat, beberapa supermarket besar atau marketplace online seperti Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Pastikan Anda membeli dari penjual yang terpercaya dan periksa bahwa produknya adalah matcha murni tanpa tambahan gula atau bahan lainnya. Carilah yang organik kalau memungkinkan. Kita akan segera membahas 2 bahan kuat lagi, termasuk satu yang menyediakan bahan dasar untuk testosteron. Kalau Anda merasa informasi ini berharga dan ingin panduan berbasis ilmiah lebih lanjut untuk mengoptimalkan kesehatan Anda, luangkan waktu sebentar untuk menekan tombol subscribe. Itu sangat membantu saya dan memastikan Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. 4. Minyak kelapa, coconut oil. Baik, mari lanjut ke bahan berikutnya. Minyak kelapa dalam kopi. Kedengarannya aneh, saya tahu. Tapi dengarkanlah saya dulu. Selama bertahun-tahun kita diberitahu untuk takut pada lemak. Tapi sekarang kita tahu itu adalah nasihat yang buruk. Lemak sehat sangat penting untuk kesehatan hormonal pria. Ini bagian ilmiahnya. Tubuh Anda secara harfiah tidak bisa memproduksi testosteron tanpa kolesterol dan asam lemak. Mereka adalah bahan bakunya. Kalau Anda sudah bertahun-tahun menjalani diet rendah lemak karena mengira itu sehat, Anda mungkin sudah membuat produksi hormon Anda kelaparan. Menambahkan lemak berkualitas tinggi seperti minyak kelapa atau versi terkonsentrasinya yaitu minyak MCT, memberikan tubuh Anda bahan dasar yang dibutuhkan. Selain itu, lemak dalam minyak ini, yang disebut trigliserida rantai menengah, adalah seperti bahan bakar premium. Mereka diserap dengan cepat dan langsung diubah menjadi energi bersih. Ini membantu meredam lonjakan kafein dan mencegah rasa gemetar dan crash di kemudian hari. Anda mendapatkan energi yang stabil sepanjang pagi, yang sangat penting baik untuk performa fisik maupun seksual. Sementara intinya adalah bahwa menyediakan bahan baku ini mendukung produksi hormon, manfaat langsung yang paling penting adalah energi yang bersih dan bertahan lama. Ini mulailah dengan setengah sampai 1 sendok teh penuh. Dan inilah triknya, Anda harus memblendernya. Kalau Anda hanya mengaduknya, Anda akan mendapatkan lapisan minyak menjijikan di permukaan. Masukkan kopi panas dan minyak ke dalam blender selama 10 detik. Atau bahkan gunakan salah satu alat pengocok susu kecil itu. Minyaknya akan teremulsi dan berubah menjadi minuman yang creamy berbusa seperti latte, yang jujur saja sangat enak. Ini sebenarnya mirip dengan konsep butter coffee atau bulletproof coffee yang populer beberapa tahun lalu. Di Indonesia, kita sebenarnya punya keunggulan karena minyak kelapa berkualitas tinggi sangat mudah didapat dan harganya terjangkau. Anda bisa menggunakan minyak kelapa virgin atau VCO yang banyak dijual di pasar tradisional maupun supermarket. Sekarang yang terakhir dan mungkin yang paling ampuh dari semuanya adalah jahe. Akar pedas ini seperti bahan bakar roket untuk sirkulasi darah Anda. Sudah digunakan selama ribuan tahun dalam pengobatan tradisional dan ilmu pengetahuan modern akhirnya mulai mengejar. Jahe adalah penguat sirkulasi yang luar biasa, seperti kakao dan kayu manis. Jahe membantu mendukung produksi oksida nitrat, merilekskan pembuluh darah, dan membawa darah kemanapun dibutuhkan, termasuk ke bawah sana. Tapi disinilah jahe benar-benar bersinar, efek potensialnya pada testosteron. Beberapa studi untuk saat ini, terutama pada hewan, telah menunjukkan bahwa jahe secara signifikan bisa meningkatkan produksi testosteron. Tampaknya bekerja dengan beberapa cara. Jahe membantu memberi sinyal kepada testis untuk memproduksi lebih banyak testosteron. Jahe memberikan lebih banyak bahan baku untuk sintesis hormon langsung ke testis. Dan jahe bertindak sebagai antioksidan kuat yang melindungi sel-sel testis dari kerusakan. Satu studi pada manusia pada pria yang mengalami kesuburan rendah menemukan peningkatan testosteron sebesar 17,7% setelah 3 bulan suplementasi jahe. Kita pasti membutuhkan lebih banyak studi pada pria sehat. Tapi bukti yang kita miliki sangat menjanjikan. Anda tidak membutuhkan banyak, 1/4 sendok teh bubuk jahe, atau bahkan irisan tipis jahe segar dalam cangkir Anda sudah sempurna. Ini memberikan sentuhan pedas yang menghangatkan yang rasanya fantastis. Di Indonesia, jahe tentu saja bukan barang asing. Kita sudah terbiasa dengan wedang jahe, STMJ, dan berbagai minuman tradisional lainnya yang menggunakan jahe. Jadi, menambahkan jahe ke kopi sebenarnya tidak terlalu aneh bagi lidah orang Indonesia. Bahkan beberapa kedai kopi tradisional di Jawa sudah lama melakukan ini. Kopi jahe adalah minuman yang sudah dikenal di banyak daerah. Nah, sekarang setelah kita punya kelima bahan, Anda mungkin berpikir, Dr. Sinta, apakah saya harus membuat eksperimen ilmiah 5 bahan setiap pagi?
Tidak, sama sekali tidak. Kuncinya adalah mulai pelan-pelan dan lihat apa yang cocok dengan selera Anda. Misalnya, Anda bisa mencoba seperti ini. Di minggu pertama, tambahkan hanya kayu manis. Lihat bagaimana perasaan Anda. Di minggu kedua, pertahankan kayu manis dan tambahkan 1 sendok teh kakao. Kemudian di minggu ketiga, coba tambahkan 1 sendok teh matcha ke campuran itu beberapa hari. Dan di minggu keempat, bereksperimen dengan sedikit jahe atau minyak kelapa yang di blender. Temukan 1 atau 2 bahan yang rasanya Anda suka dan yang memberikan perasaan terbaik bagi Anda. Saya paham bahwa banyak dari Anda yang sudah dibombardir dengan berbagai rekomendasi kesehatan dari YouTube dan media sosial. Kalau makan semua yang direkomendasikan, mungkin Anda harus makan seharian dan berat badan naik drastis. Itulah mengapa saya tidak menyarankan Anda untuk langsung menggunakan kelima bahan ini sekaligus. Pilih 1 atau 2 yang paling praktis dan paling cocok dengan gaya hidup Anda. Sekarang, saya harus memberikan peringatan yang sangat serius. Sebagai dokter urologi, keselamatan Anda adalah prioritas utama saya. Anda harus sangat berhati-hati dengan kopi-kopi herbal atau kopi kuat alami yang Anda lihat dijual online. Otoritas kesehatan terus-menerus mengeluarkan peringatan tentang produk-produk ini. Mereka seringkali dicampur secara ilegal dengan obat-obatan resep tersembunyi seperti sildenafil atau tadalafil. Mengonsumsi obat-obatan ini tanpa pengawasan dokter bisa sangat berbahaya, terutama kalau Anda memiliki penyakit jantung atau mengonsumsi obat-obatan tertentu. Kombinasi dengan obat nitrat misalnya bisa menyebabkan tekanan darah turun drastis dan mengancam nyawa. Tetaplah pada bahan-bahan murni tunggal yang sudah kita bicarakan hari ini dari merek-merek yang Anda percaya. Dan selalu bicarakan dengan dokter Anda sebelum mengonsumsi suplemen baru, terutama kalau Anda memiliki masalah kesehatan lainnya. Di Indonesia, BPOM sudah beberapa kali mengeluarkan peringatan tentang kopi dan jamu kuat yang mengandung bahan kimia obat berbahaya. Jangan tergiur dengan janji-janji instan. Produk-produk yang mengklaim bisa memberikan hasil langsung dalam hitungan menit kemungkinan besar mengandung bahan-bahan yang tidak aman. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, dan ini berdasarkan pengalaman saya selama 20 tahun lebih menangani kasus-kasus seperti ini. Kalau kadar testosteron Anda sudah sangat rendah, yang memang sering terjadi seiring bertambahnya usia, menambahkan bahan apapun ke kopi Anda mungkin tidak akan banyak membantu. Jadi, langkah pertama yang saya sarankan adalah pergi ke dokter urologi atau andrologi atau bahkan ke laboratorium untuk memeriksa kadar hormon dan nilai-nilai darah Anda. Selain itu, Anda juga perlu mengevaluasi gaya hidup dan pola makan Anda. Kalau Anda terlalu banyak stres atau sangat kelebihan berat badan, cepat atau lambat, Anda juga akan mengalami masalah dengan ereksi. Bahan-bahan yang kita bicarakan hari ini adalah pendukung, bukan pengganti untuk gaya hidup sehat secara keseluruhan. Jadi, begitulah 5 bahan yang didukung ilmu pengetahuan untuk mengubah kopi pagi Anda menjadi pembangkit tenaga untuk kesehatan seksual Anda. Kita punya kayu manis untuk gula darah dan sirkulasi, kakao tanpa pemanis untuk dorongan oksida nitrat yang besar, akar matcha untuk libido dan daya tahan, minyak kelapa atau minyak MCT untuk memberi energi pada tubuh Anda, dan jahe untuk sirkulasi dan dukungan testosteron. Ingat, ini bukan tentang satu pil ajaib. Membangun ereksi yang lebih kuat berarti menciptakan gaya hidup yang mendukung kesehatan Anda dari dasar. Menambahkan bahan-bahan ini ke kopi Anda hanyalah satu langkah sederhana tapi kuat yang bisa Anda lakukan setiap hari. Sebelum saya tutup, saya juga ingin menjawab pertanyaan yang kadang muncul. Bagaimana dengan wanita? Apakah bahan-bahan ini juga bermanfaat untuk istri atau pasangan? Jawabannya adalah iya. Sebagian besar bahan ini juga bermanfaat untuk wanita. Kayu manis membantu menstabilkan gula darah untuk semua orang. Kakao baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah siapapun. Matcha juga telah diteliti untuk membantu keseimbangan hormon dan libido pada wanita. Minyak kelapa adalah sumber energi yang baik untuk semua orang. Dan jahe memiliki manfaat anti-inflamasi yang universal. Jadi, kalau pasangan Anda tertarik, mereka juga bisa mencoba menambahkan bahan-bahan ini ke minuman pagi mereka. Anda punya kekuatan untuk mengambil kendali atas kesehatan Anda. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda sudah mencoba salah satu dari bahan-bahan ini dalam kopi Anda? Apa pengalaman Anda? Di mana Anda biasa membeli bahan-bahan seperti matcha atau kato bubuk? Tuliskan pemikiran dan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah. Dan kalau Anda merasa video ini bermanfaat,
saya sangat menyarankan Anda untuk menonton video saya tentang 5 latihan peregangan terbaik untuk ereksi yang lebih keras yang ada di sini. Kalau Anda menggabungkan teknik-teknik fisik itu dengan strategi nutrisi yang sudah kita bahas hari ini, Anda akan menciptakan pendekatan yang benar-benar kuat untuk meningkatkan performa dan kepercayaan diri Anda. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu Bapak-Bapak sekalian.